Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun jadwal saya harusnya nanti sore, berhubung di sini sinyal ya dengan koneksi seadanya, mohon maaf berkesempatan menyampaikan kultumnya setelah sholat subuh, dan mohon maaf pun dangu mboten ngisi kajian nek seumpamane ngradul nggih, mohon dimaafkan. Baik, untuk mengisi kajian, jadi kula teng sekolah sempat ngetes anak-anak nek ujian kena apa mumet. Jadi kalau ujian, mengerjakan ujian kena apa mumet, terus akhirnya luwi. Jadi pertanyaan itu yang kemudian menjadikan mereka berpikir, ya kenapa ketika ujian mengerjakan soal kok kepalanya panas dan pusing. Jadi memang Allah mendesain otak kita itu dengan sangat canggih sekali. Artinya otak itu ketika dipaksa untuk tidak sinkron, dia akan mencari kebenaran. Jadi kenapa nek mumet itu karena tim pencari fakta atau sel-selnya itu dia akan mencari di mana memori ketika semisal semuanya belajar. Nah, dari pelajaran yang kita belajar, entah memperhatikan guru atau membaca di referensi yang lain, akan mencari di mana letak memori yang dulu tersimpan di otak. Nah, nek ketemu nih cepet, ya nggak pusing, kita akan segera tahu jawabannya. Tapi kan kalau nggak ketemu dan kita diburu waktu atau pengen mendapat nilai yang bagus, pengen biji sing apik, dia akan muter terus di otak, muter sampai nyari jawaban atau di mana letak memori di otak kita ketika kita melakukan belajar. Ujung-ujungnya nek wis ora ketemu, ya ngawur mumet. Nah, jadi otak kita itu memang didesain untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebaikan. Itu makanya pasti nyocoknya lah, otak itu akan mencocokkan apakah itu benar atau salah. Atau ketika kita dikasih challenge atau dikasih tantangan, pasti akan menyelesaikan. Makanya ada orang yang kreatif, ada orang yang kemudian atian, atau kemudian ini karena apa? Dia menggabungkan memori dan keahlian dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah itu atau tantangan itu. Sama ketika jenengan semua dikasih PR atau dikasih tugas, atau ketika bekerja dikasih pekerjaan, pasti akan berusaha menyelesaikan dengan baik. Ya itulah ya ibaratnya sunatullah lah. Ketika kita bekerja atau belajar, pasti pengen yang terbaik atau yang benar. Nah, teng mriki enten di akhir surat An-Nahl itu Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah,
Yaitulah eh, nek di cocoknya kali kehidupan ya seperti itu. Kalau kita berbuat tidak baik, ya akan kemudian bertentangan dengan tubuh kita atau dengan otak kita. Makanya kadang kalau salah makan saja bisa sakit, atau mungkin ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik pasti akan ada rasa menyesal atau pusing seperti itu. Nah, itu karena memang itu bertentangan dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini bagaimana caranya, ataupun ketika nggak bulan Ramadan, caranya kemudian kita memancing otak kita dan badan kita, karena itu sepaket kita berbuat baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya setiap hari kita harus meluruskan niat kita, niat beribadah, niat ibadah kepada Allah SWT. Apapun yang kita kerjakan, semoga itu adalah dalam rangka beribadah, kita niatkan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, di era teknologi informasi seperti ini, ya kita perlu memperbanyak referensi, memperbanyak literasi, dan channel-channel sudah banyak sekarang. Nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu itu nek ngaji perlu guru, harus datang kemana. Sekarang rekaman-rekaman ataupun vlog-vlog atau yang lain di YouTube atau dimanapun, di share di WA grup dan sebagainya, Facebook sudah banyak. Tinggal kita kemudian, ya karena itu tadi, sifat otak kita adalah mencari kebaikan, mencari kebenaran. Nanti kemudian akan dengan sendirinya akan saling mencocokkan mana referensi yang benar dan mana referensi yang kurang benar. Nah, itu sebenarnya perlu penjelasan di kajian yang lain, kenapa kita kemudian cenderung atau punya kecenderungan ke arah yang apa yang kita sukai atau apa yang kita senangi. Kemudian kebaikan itu dipancing, artinya dipancing itu kita harus senantiasa berbuat baik. Kalau kita senantiasa berbuat baik, itu lama-lama juga akan kemudian kita terbiasa dengan kebaikan dan kebenaran. Yang selanjutnya, kebaikan itu juga perlu di-share, artinya dibagikan, dilatih. Dan itu walaupun sangat kecil, minimal kita sudah berniat dan kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Ini kalau di kisahnya adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada dua hewan yang satu kurang ajar, yang satu ditertawakan, tapi sudah berniat dengan baik. Yang kurang ajar adalah walaupun sama-sama mungkin sia-sia, api yang berkobar-kobar dan mereka hewan yang kecil. Yang satu cicak malah menghembuskan api dengan tujuan membesarkan apinya. Yang satu adalah semut yang hanya membawa setetes air. Nek wong secara logika mungkin wong setetes padahal genine gede, terus apa mandi atau apa bisa memadamkan api. Tapi yaitu Allah kemudian tidak menilai dari seberapa besar ibadahnya atau bisa memadamkan api, tapi sudah berniat dalam diri untuk membantu walaupun hanya sekecil. Dan kita harus senantiasa berbuat baik walaupun itu sangat kecil atau mungkin tidak
ora kroso, dan itu harus dilatih. Nah, kemudian untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ataupun bulan yang lain harus senantiasa dilatih. Mungkin kebaikan-kebaikan ataupun potensi dalam diri kita yang belum tergali, dilatih, harapannya itu akan kemudian menjadi sumber kebaikan kita untuk menolong orang lain ataupun menjadi sumber rezeki bagi kita. Biasanya hobi, kesenangan kita kalau kita latih mungkin akan menjadi kebaikan atau menjadi sumber utama kebaikan dari diri kita di samping kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, terus juga ada juga yang berkebalikan. Artinya apa? Kita cukup ngerti dan menghindari kebalikan dari yang di atas tadi. Cukup ngerti saja ketika ada berbuat kejahatan atau tidak baik, ya cukup ngerti. Dan mungkin simulasi-simulasi di video-video udah banyak, contoh-contoh udah banyak. Nah, itu nanti akan menambah referensi di dalam diri kita. Setiap hari ketika kita masih diberikan kehidupan, akan terus referensi itu, literasi itu akan terus berkumpul dalam otak kita menjadi memori, dan itu akan senantiasa disinkronkan, dan itu akan membentuk karakter kita, membentuk jiwa kita, dan memperkuat iman kita selama proses sinkronisasi kebaikan itu. Nah, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, sebenarnya Allah menciptakan semuanya itu punya maksud dan tujuan, dan pasti ujung-ujungnya kembali ke kebenaran dan kebaikan. Nah, kemudian pesan saya ya, selamat belajar, selamat terus belajar, jangan kemudian capek, dan kita juga terus bersemangat dalam rangka menuntut ilmu, karena tiga kaidah utama dalam beribadah, yaitu mendahulukan adab atau tata cara sopan santun kepada orang lain, kepada guru-guru kita, orang tua. Kemudian harus senantiasa menambah ilmu kita, ya dengan cara tadi memperbanyak referensi, memperbanyak latihan. Kemudian itu akan dikuatkan dengan amal diri kita, jadi adab, ilmu, dan amal. Itu akan semakin setiap hari ketika kita menjalani kehidupan ini akan terus bertambah referensi, dan itu akan memantapkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, ya ini gratul suwe ora ngisi kajian ya, karena sudah libur lama, ngajar juga libur, ya agak grogi. Ya mohon maaf, mungkin kalau itu salah datanya dari saya, dan kita marilah bersama-sama kita terus belajar, terus saling berbagi kebaikan. Harapannya itu akan memantapkan keimanan kita dan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.